Hai, hello Aries. Ini adalah general reading untuk Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oleh karena pembacaannya adalah secara umum, bukan spesifik khusus, bukan khusus untuk Anda seorang. Ada banyak energi yang terbacakan di sini. Maka apa yang terbacakan di sini situasinya adalah secara umum, ceritanya secara umum. Siapa yang terlibat dalam energi Anda, dalam penceritaannya juga adalah secara umum. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Ambil cerita yang sesuai dengan Anda, yang tepat buat Anda, menurut intuisimu. Ambil bahagian cerita ya, bahagian penceritaan di sini yang menurut intuisimu itu adalah ceritamu, dan jadikan itu sebagai panduan. Dan oleh karena ini adalah secara umum juga, jadi saya menggalakkan Aries untuk menonton reading zodiak di rising sign, moon sign, dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang situasi Anda 7 hari ke hadapannya. Karena ada waktunya, ada masa-masa tertentu, rising sign dan moon sign lebih tepat bacaannya menepati situasi Anda. Oke, jadi saya teruskan saja ke pembacaan energi Anda. Seandainya cerita yang terbacakan di sini langsung tidak menepati situasi Anda, itu terpulang kepada Anda. Anda boleh mengambil keputusan untuk terus mendengar reading di sini untuk mendapatkan panduan ataupun penjelasan terhadap perkara-perkara yang engkau ingin ketahui, ataupun engkau boleh saja terus keluar daripada reading ini seandainya merasakan ia tidak tepat, tidak sesuai dengan situasi Anda ya. Oke. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk tempo 7 hari ke hadapan. Sebagai panduan mereka, tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Aries, sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk tempo 7 hari ke hadapan. Pergolakan dalam diri Aries. Saya mendengar Aquarius, saya tidak tahu bagaimana Aquarius menjadi zodiak yang penting dalam reading Anda. Sama ada Aquarius, ada message di Aquarius. Ada Aquarius dalam carta astrologi Anda, tetapi ya saya mendengar Aquarius. Situasi Anda, hal yang berkaitan dengan hubungan. Jadi saya mendengar, oke, saya bacakan apa situasi Anda ya. Anda ketarik kepada orang yang dapat memberi kebaikan kepada Anda, dapat memberi kelebihan, dapat memberi sesuatu kepada Anda. Jadi ini situasi Anda. Jadi Anda berada dalam dilema. Jadi untuk kebanyakan Anda Aries, situasi 7 hari ke hadapan dilema yang berkaitan dengan perhubungan. Cabaran Anda adalah disiplin. Disiplin diri untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai apa yang engkau inginkan. Apa tindakan yang Anda lakukan untuk 7 hari ke hadapannya? Wow, Anda ada menyalahkan, meletakkan kesalahan. Jadi sama ada, saya tidak pasti sebenarnya secara tepat apa yang Anda lakukan. Karena saya mengesan kedua-dua energi itu ada di sini. Jadi ambil di mana diri Anda berada. Kalau memang itu yang Anda lakukan, ambil ini sebagai panduan ataupun ambil ini sebagai teguran untuk berubah. Karena ada di antara Anda menyalahkan orang lain di atas situasi Anda, tetapi ada di antara Anda di sini yang menerima situasi kesulitan yang Anda lalui, menerima itu sebagai tanggung jawabnya terletak di bahu Anda. Kesilapan itu terletak di bahu Anda. Jadi cabaran besar yang saya lihat di sini adalah disiplin diri. Jadi ada rasa Anda mungkin tidak dapat memikul tanggung jawab yang diberi, sukar untuk menjalankan tanggung jawab yang diberi. Saya hanya membacakan kad yang ada, tetapi ada di antara Aries di sini yang terlalu melayani kemalasan diri.
harapan Anda, ada rasa cemburu, ada rasa iri hati yang terkeluar, yang ada di dalam diri Anda. Jadi harapannya adalah, nah, untuk kad ini, pada saya setiap kali saya melakukan reading, jika kad cemburu dan iri hati ini keluar di bawah pengharapan, ia tidak semestinya membawa pengertian negatif. Nah, sudah lama Anda bersama dengan saya, untuk Anda yang sudah lama menonton reading saya ada waktu tertentu reading zodiak itu yang terkeluar adalah negatif. Ada waktu tertentu readingnya sangat positif, dan saya sudah menjadi kebiasaan bagi saya. Bila saya membacakan readingnya negatif, menyampaikan message dalam reading yang negatif, saya dapat komen yang negatif juga. Tetapi bila readingnya positif, saya dapat komen yang baik-baik. Ya, kita adalah manusia, tidak pernah sempurna. Sedangkan reading untuk zodiak saya sendiri juga ada kalanya readingnya sangat negatif, tetapi saya sampaikan juga message-nya, karena setiap reading yang negatif itu adalah, dia sebenarnya negatif bila Anda memandangnya sebagai negatif. Jika Anda ingin berubah, maka reading yang negatif itu boleh dijadikan sebagai panduan positif kepada Anda. Nah, kan iri hati di sini, kecemburuan di sini, ada yang cemburu melihat, ya, Anda tahu ada yang cemburu, ada yang iri hati melihat hubunganmu, hubungan baik dengan pasangan. Ini adalah kesadaran yang ada di dalam dirimu. Ada kecemburuan yang hadir, kecemburuan daripada energi luar. Dan Anda juga menghadapi situasi kecemburuan daripada pasanganmu. Engkau merasakan pasanganmu tidak mengerti situasimu. Mungkin Anda tidak berbincang dengannya, mungkin Anda tidak menjelaskan situasimu, tetapi ya ini yang engkau rasakan. Pasanganmu cemburu dengan, engkau merasa terbeban, terikat dengan kecemburuan pasanganmu. Dan harapanmu agar situasi ini berubah, dapat diubah. Mereka yang memancarkan energi kecemburuan, memancarkan energi rasa tidak puas hati, iri hati dengan keharmonian hubunganmu, berhenti situasi ini dihentikan, karena pancaran iri hati daripada energi luar membuatkan hubunganmu terganggu. Dan engkau juga berharap agar kecemburuan dari pasanganmu berhenti menunjukkan rasa cemburu terhadapmu. Dan ya, saya tidak tahu energi siapa di sini, karena saya juga mengesan seseorang dalam reading ini, ada Aries dalam reading ini yang bertindak seperti apa yang dia lakukan sekarang untuk menimbulkan rasa cemburu pasangannya. Saya tidak tahu kenapa Anda harus melakukan itu, tetapi Anda pasti ada sebab tersendiri, ada sebab tertentu kenapa Anda melakukan hal seperti itu. Dan peluang yang terbuka untuk Aries dalam situasi ini, peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Anda berpeluang untuk membuka kesadaran diri bahwa setiap ketakutan, rasa takut itu boleh diubah menjadi kesadaran tentang apa yang harus engkau lakukan agar perkara-perkara yang membuatkan engkau gelisah, membuatkan engkau takut, boleh diubah menjadi hal yang positif. Ketakutan itu boleh ditukar dengan mengambil tindakan yang sepatutnya untuk menutup bagaimana saya menjelaskannya. Sebagai contoh, engkau takut terjadi perpisahan. Jadi engkau sadar bahwa engkau harus melakukan hal seperti ini
agar perpisahan itu tidak terjadi. Engkau takut engkau kehilangan pekerjaan. Jadi engkau sedar bahwa dengan hanya takut sahaja tidak memberi kebaikan, tidak akan membawa apa-apa makna. Engkau harus melakukan sesuatu agar pekerjaan itu tidak hilang, agar engkau tidak kehilangan pekerjaanmu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan disiplin, kesadaran tentang perlunya disiplin diri, perlunya perubahan, konsisten. Engkau perlu konsisten dalam melakukan sesuatu, konsisten bekerja, konsisten dalam sikapmu terhadap pasanganmu. Outcome, apa yang mungkin Anda dapat daripada situasi ini? Dari situasi ini Anda belajar untuk menjaga kesehatan diri. Jadi kesehatan itu physical dan mental. Anda dapat belajar untuk menjaga kesehatan diri. Dan saya merasakan ada di antara Anda di sini yang berhenti menyalahkan orang lain terhadap kesulitan diri, tetapi engkau mula melihat ke dalam diri. Engkau mula mencari jalan untuk memperbaiki keadaan dirimu. Saya tidak tahu, Iris. Ini yang saya lihat di sini. Ini dapatan yang saya ada. Di bawah dek kamu ada balance, keharmonian. Jadi apapun situasimu, saya merasakan akan wujud keharmonian. Saya terpanggil untuk melihat energi di bawah dek keharmonian. Kamu ada perlunya untuk melepaskan rasa ragu-ragu, keraguan-raguan. Karena bukan semua perkara dalam hidup ini kita harus tahu jawabannya. Kenapa keadaan keuangan saya seperti ini? Bukan semua perkara engkau harus ketahui. Engkau hanya perlu menjalani kehidupan, engkau hanya perlu fokus untuk bagaimana memperbaiki keadaan keuangan, bagaimana memperbaiki situasi relationshipmu. Kenapa pasangan bersikap seperti sikapnya? Bukan semua perkara kita harus ketahui dan bukan semua perkara diberitahu kepada kita. Termasuk seperti kami, Terorida juga. Bukan semua perkara itu kami dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ada kalanya message-nya dalam bentuk puzzle dan engkau harus memecahkan teka-teki itu sendiri. Okay. Berikan saya message lain tentang situasi Aries yang harus diketahui oleh Aries sebagai panduan. Message lain, situasi Aries yang harus diketahui oleh Aries. Engkau sebenarnya saat ini, situasimu saat ini adalah Anda sedang berada dalam perjalanan untuk ke spiritual awakening. Jadi sama ada Anda sadar ataupun tidak sadari, tetapi akan ada perubahan dalam situasi hubunganmu. Jika engkau sadari, masalah yang engkau hadapi adalah sama, situasinya sentiasa sama. Sama ada masalah yang engkau hadapi berkaitan dengan persahabatan, sama seperti yang engkau hadapi bersama dengan masalah yang sama engkau hadapi dengan romantic relationship, romantic partner. Jadi apa saja situasi yang engkau hadapi, masalah dengan partner, mungkin engkau ada rasa cemburu, ada rasa dipersalahkan, menyalahkan, itu berlaku dalam hubungan romantikmu. Dan dalam hubungan persahabatan juga hal yang sama berlaku. Ada sesuatu yang harus engkau pelajari, ada sesuatu yang engkau harus ubah.
Karena Anda dapatkan spiritual path awakening di sini. Itu adalah pembelajaran Anda. Itu Anda harus kuasai. Selagi tidak belajar daripada situasi, selagi Anda tidak belajar, selagi Anda tidak mengubah energinya, mengubah diri dengan belajar daripada situasi yang engkau hadapi, hal itu akan berulang. Hal itu akan berulang-ulang setiap tahun, setiap bulan, perkara yang sama berlaku. Anda melarikan diri daripada partner, mencari persahabatan, hubungan yang lain. Engkau menemui situasi yang sama. Engkau lari daripada hubungan dengan persahabatan, kembali kepada pasangan. Hal yang sama berlaku. Maka engkau terperangkap dalam lingkungan, dalam lingkaran situasi yang sama karena engkau tidak belajar untuk berubah, mengubah energimu, mengubah penceritaanmu. Apa yang harus engkau pelajari? Saya tidak dapat memberikan jawaban kepada persoalan itu. Apa yang engkau harus pelajari? Engkau sendiri yang harus meneliti situasimu. Engkau sendiri yang harus mengkaji apa perkara, apa situasi yang berulang dan apa situasi yang harus saya ubah, apa di dalam diri yang saya harus ubah. Dan saya menemui saya juga menemui situasi yang lebih kurang seperti ini dalam personal reading, dan itu juga persoalan yang ditanyakan kepada saya. Bagaimana, apa yang harus saya pelajari dalam situasi ini? Saya hanya boleh membuka jalan, membuka matamu untuk melihat ke dalam situasi. Tetapi untuk engkau dapat berubah, mengubah vibrationmu, engkau sendiri yang harus mengkaji apa sebenarnya pembelajaran dalam situasi ini. Karena kalau saya melihat energi Anda dalam reading 7 hari ini, engkau berada dalam karmic relationship. Karmic relationship bermaksud situasi hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan orang lain adalah situasi pembelajaran. Oke. Mungkin kebanyakan Anda di sini, jika untuk Anda yang resonate dengan pembacaan ini dan Anda masih meneruskan menonton reading, mendengar reading ini, Anda mungkin berada dalam situasi hubungan dengan twin flames. Dan hubungan dengan twin flames memang cabarannya sangat tinggi. Jika Anda dapat melepasi cabarannya, Anda dapat mengatasi halangannya, Anda dapat belajar daripada situasi, hubungan itu sangat memberi kebaikan kepada Anda berdua. Karena kamu adalah cerminan sesama sendiri. Saling melengkapkan, saling melengkapi kelemahan dan kekuatan diri. Okay. Message untuk Aries, berikan saya oracle message untuk Aries. Oracle message untuk Aries. Oracle message untuk Aries. Oke. Ada message yang masuk ya, ada informasi yang masuk. Katanya di sini, tindakan yang kalau Anda belum berada dalam energi ini pasti akan Anda lakukan juga. Karena ini dalam energi ini tindakan Anda, ini tindakan yang dilakukan oleh zodiak. Anda menerima ataupun Anda bertanggung jawab terhadap kesilapan yang Anda lakukan. Saya tidak pasti energi ini untuk siapa. Kalau Anda rasa ini adalah Anda, ambil ini sebagai panduan. Jika Anda tidak mau bertanggung jawab terhadap kesilapan, maksudnya kesilapan yang engkau tahu memang itu datangnya daripada engkau. Kesilapan situasi ini karena engkau yang melakukan kesilapan, engkau sadar akan hal itu. Jadi untuk Anda yang sadar bahwa engkau tahu bahwa apa yang berlaku dalam situasimu adalah kesilapanmu sendiri,
Anda menerima dengan hati yang terbuka, bertanggung jawab terhadap kesilapan yang dilakukan. Dan bila Anda bertanggung jawab menerima kesilapan diri, ini yang Anda dapat. Outcome-nya adalah kesehatan fisikal dan mental, ketenangan, keamanan. Kamu ada balance, keharmonian di dalam diri, dan Anda dapat melepaskan keinginan untuk ingin mengetahui jawaban kepada segala sesuatu, segala perkara dalam hidupmu. Oracle message untuk Aries. Berikan saya oracle message untuk Aries. Menalajikan untuk Aries sebagai panduan. Kamu dapat energi kamu sendiri, Aries. Terus maju ke hadapan. Capai impianmu. Dan katanya di sini, take a reality check. Jadi goal, impianmu, keinginanmu, apa yang engkau ingin capai itu haruslah realistik. Sesuatu yang boleh dicapai. Sesuatu yang memang mudah dicapai, bukan sesuatu yang mustahil. Engkau tahu itu mustahil dicapai dalam waktu yang terdekat. Contohnya, hari ini engkau berharap engkau menjadi jutawan, dan itulah yang engkau inginkan. Jadi harus realistik ya, apa yang diinginkan. Kelimpahan ada di hadapanmu, tetapi engkau harus bergerak untuk mendapatkannya. Engkau harus maju ke hadapan. Dan jangan dilayan perasaan malas, karena kamu ada self-disiplin tadi di bahagian cabaran. Cabaran Anda adalah disiplin. Anda harus berdisiplin, konsisten untuk mencapai apa yang engkau inginkan. Nah, bila saya katakan kelimpahan, tidak semestinya uang. Mungkin keharmonian, mungkin sebahagian kamu dapat memperbaiki hubungan dengan pasangan. Angel message untuk Aries. Pesan malaikat untuk Aries. Pesan malaikat untuk Aries. Oke, ini terlalu banyak, tapi saya ambil mana bahagian yang terbuka saja. Sangat penting untuk menjalani hidup yang seimbang. Nah, bila seimbang itu seimbang dalam pekerjaan dan hal pribadi, keseimbangan dalam semua aspek kehidupan Anda ya. Pekerjaan dan hal pribadi, memberi dan menerima, harus tahu menyeimbangkan apa yang uang yang masuk dan yang uang keluar. Seperti itu energi yang saya dapat rasakan, dan engkau harus berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam emosi katanya. Oke. Mulakan hidup baru. Itu message yang pertama saya dapat daripada energi ini, daripada kali ini. Mulakan hidup baru, cari tujuan hidupmu. Cari tujuan sebenar hidupmu. Dan mengampuni, kesabaran, itu penting. Dan imbas kembali apa yang berlaku di masa lalu. Imbas kembali apa yang berlaku di masa lalu, dan mulalah memaafkan dan bersabar dengan situasimu. Jadi itu message yang saya ada untuk Aries. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Semoga Anda terbuka untuk menerima apapun yang terbacakan dalam kad ini. Saya hanya membacakan energi Anda. Anda bersedia untuk menerima teguran, Anda bersedia untuk menerimanya, menjadikannya sebagai panduan hidup, itu terpulang kepada diri masing-masing. Hingga jumpa lagi. Bye.